Nah, kita lanjut pembahasan atau ngobrol-ngobrol dengan Rizky Nur Hidayat yang saat ini sedang ada di Jepang. Seperti apa sih suka dukanya, kemudian setelah di Jepang itu apakah seperti yang dibayangkan ketika niat awal bekerja di Jepang atau tidak? Nah, penasaran? Kita simak ya. Halo Ki. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki, gimana nih setelah di Jepang? Apakah Alhamdulillah, Bu. Di sana sedang musim apa, Ki? Kebetulan sekarang lagi pergantian musim, Bu. Kemarin itu musim panas. Musim panas. Sekarang lagi gantian ke musim gugur. Oh, sekarang musim gugur ya. Jadi dingin. Jadi dingin gitu ya. Ki, setelah di Jepang itu apakah langsung bekerja atau seperti apa? Setelah sampai ke Jepang, kan dari latihan tahap 2 itu kita berangkat ya. Itu nggak langsung masuk ke perusahaan gitu, tapi kita masuk dulu ke namanya training center. Itu di training center itu selama 1 bulan 10 hari. Nanti di situ itu kita akan diajari tentang kehidupan sehari-hari di Jepang, seperti cara membuang sampahnya. Soalnya kan kalau di sini cara membuang sampahnya juga agak lumayan ribet. Kayak membuang sampah, terus aturan-aturan yang biasa di Jepang, lalu ya tentang sehari-hari lah. Terus dikenalin juga sama masakan-masakan Jepang gitu. Dan ya pendalaman bahasa juga. Pendalaman bahasa juga gitu ya. Oh, namanya training center. Training center. Oh, training center. Berarti itu tinggal di apa? Asrama? Itu ada tempat training center itu emang tempat yang disiapkan oleh IM Japan untuk menampung orang Indonesia. Sebenarnya bukan dari Indonesia aja sih, dari luar negara, berbagai gitu ya? negara. Soalnya IM ini ada dari Indonesia, ada Vietnam, ada Thailand, ada Bangladesh. Nanti kumpul semua di situ di training center itu. Kumpul semua di training center gitu ya. Nah, ya, jadi kita di situ kita latihan ini juga, jadi penerapan bahasa Jepang. Jadi kita tuh ngobrol bahasa Jepang langsung sama negara lain gitu. Sama negara lain gitu ya. Iya. Gimana watashi wa Rizky no gitu ya? Atau siapa atau gimana? Warizuki des. Gitu ya. Kayaknya pecinta anime ini yang hafal gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu, Bu. Cuman enggak. kalau teman saya emang banyak banget yang ikut ke sini itu emang kayak istilahnya apa sih? Wibu. Oh, wibu ya. Wibu. Iya, pada pencinta anime. Kalau saya sih nggak terlalu sebenarnya. Nggak terlalu. Kalau nonton sih nonton. Iya. Nah, terus apa namanya, tadi di awal tuh kan di pertemuan sebelumnya Rizky menyampaikan saya tuh ingin ke Jepang karena kayaknya enak lah gitu bayangannya ya. Iya, Bu. Nah, tapi tadi di awal itu Rizky yang pertama itu adalah di training center dulu. Setelah training center kemudian apa? Nah, setelah dari training center barulah kita disebar ke perusahaannya masing-masing. Jadi kita keluar dari training center. Waktu itu saya pergi dulu ke Tokyo. Baru dari Tokyo itu baru dijemput sama orang perusahaan itu. Orang perusahaan jemput. Jadi kita ikut sama dia gitu. Oh gitu. Tadi itu mohon maaf, di training center itu 1 bulan 10 hari? Iya. 1 bulan 10 hari, kemudian baru ada dijemput dari perusahaan. Nah, perusahaan gitu ya. Berarti sekarang sudah mulai bekerja gitu ya? Iya, Bu. Nama perusahaannya apa, Ki? Namanya Kaneko Seishakusho. Oh, itu di bagian pengepresan logam. Pengepresan logam. Bagian pengepresan logam gitu. Sangat menarik ya. Berapa hari Ki dalam 1 minggu bekerjanya? Kalau 1 minggu itu libur pokoknya itu hari Minggu aja ya. Kalau hari Sabtunya itu tergantung kalender perusahaan, itu kadang ada hari Sabtu itu masuk, kadang libur. Jadi kalau biasanya sih Minggu sekarang masuk, nanti Sabtu depannya itu libur, Sabtu depan lagi masuk
jadi diseling-seling kayak gitu. Oh gitu ya. Terus kemudian sekarang tinggal di apa Ki? Asrama, ngekos atau gimana? Kalau di sini sih disebutnya apato ya, apato apartemen. Apartemen. Ya jadi tapi sebenarnya nggak kayak apartemen kayak di Indonesia sih yang tinggi-tinggi gitu ya. Yeah. Kalau di sini apato di sini emang udah biasa lah, orang Jepang juga kebanyakan tinggalnya di apato gitu. Iya, iya. Jadi kita tuh nanti diuruskan sama perusahaan untuk tinggal di apato. Biaya sewanya itu kita nanti setengahnya dari perusahaan, Iya. setengahnya dipotong dari gaji kita. Oh, setengah Gitu, dari Bu. perusahaan, setengah dari gaji kita. Selanjutnya Ki, kita ingin tahu nih fasilitas apa sih yang didapatkan Rizky setelah bekerja di Jepang? Fasilitas yang didapat di sini sih pastinya tempat tinggal ya. Jadi Iya. kita di sini itu tinggal di apato namanya di sini. Iya. Apato itu apartemen. Apartemennya Jepang gitu? Ya, cuman nggak kayak yang tinggi-tinggi itu. Iya, iya. Kalau di sini apato itu ya kayak kontrakan lah. Iya. Cuman ya fasilitasnya bagus. Jadi kita tinggal di apato. Untuk biaya sewanya itu nanti setengahnya dari perusahaan, Iya. setengahnya dari dipotong Pribadi. nanti dari gaji kita ya pribadi. Iya, iya, Beserta listrik, gasnya juga. iya. Kalau untuk makan Kalau- gimana Ki? Makan sih sebenarnya buat makan siang ya kan kita lagi di perusahaan Iya. bisa disediakan dari perusahaan. Cuman kan itu nggak menjamin itu nanti apakah makannya Halal. itu ada halal enggaknya gitu kan, takutnya ada daging babinya Iya. gitu. Jadi kalau kita sih milih bekal dari rumah, Bekal dari aja gitu, rumah biar lebih aman ya? cari aman aja Bu. Iya, betul-betul. Kalau jarak dari Apato ke perusahaan, jauh nggak Ki? Naik sepeda itu kita kan dikasih sepeda ya buat Iya. berangkat ke perusahaan buat belanja juga. Naik sepeda itu dari Apato ke perusahaan sekitar 10 menit. Oh, 10 Dekat. menit. Ya, Dekat ya berarti ya? ya. Nah, terus kemudian kita ingin tahu juga ya, sistem kontraknya itu seperti apa Ki? Sistem kontraknya tuh jadi totalnya tuh 3 tahun. Cuman nanti bisa diperpanjang 4 tahun gitu. Ya. Setelah 3 tahun kalau kita masih minat bisa diperpanjang ke tahun keempat sama ke tahun kelima. Ya. Cuman untuk kontrak awal kita dikontrak 1 tahun. Nanti bulan ke-8 itu ada ujian tentang pekerjaan kita, tentang ada materinya, ada juga Iya. prakteknya. Nah, nanti kita ujian, kalau lulus tahun kedua sama ketiga gitu. Jadi di kontrak itu nggak langsung 3 tahun, tapi pertama 1 tahun, Ya. setelah nanti bulan ujian, kalau lulus lanjut kedua ketiga. Kalau lulus baru lanjut kedua ketiga gitu ya? Ya, Nah itu gitu. Itu untuk sistem kontraknya. Iya. ya. Nah ini yang menarik dan biasanya sering jadi pertanyaan adik-adiknya. Kita boleh tahu ya berapa Apa itu, sih Bu? penghasilan Rizky per bulannya? Oh, penghasilan. Iya. Kalau penghasilan saya pribadi atau penghasilan yang minimal yang didapatkan dari program gitu, Bu? Minimal yang didapatkan dari program IM Jepang ini. Oh, kalau gaji sih, kita tuh dapat ini istilahnya tuh UMR ya, upah Ya. minimum. Ya. Upah minimum yang didapat itu minimal 90.000 yen. 90.000 yen, boleh ya adik-adik dikonvers ke rupiah 90.000 yen sih berapa kira-kira gitu ya? Ya. Beda-beda sih. Kalau itu sih upah minimum ya. Ya. Kalau dari minimal gitu nggak boleh kurang. Tergantung perusahaan, jadi bisa juga lebih, bisa 100, bisa 110, 120. Oh gitu. Betul. Tapi kalau untuk minimumnya mungkin UMR-nya 90.000 yen. 90.000 yen. Nah, boleh ya, silahkan. Nah itu gitu ya.
Oke, Rizky, boleh ya sampaikan suka dan dukanya selama di Jepang. Biasanya kan kadang orang yang dipikirkan tuh hanya sukanya saja, tapi kita akan tahu ya pengalaman dari Rizky sendiri. Silahkan Rizky. Ya, untuk suka duka, sukanya banyak Bu. Ya. Dukanya juga banyak. Biasanya kan orang-orang tuh ya yang di Indonesia gitu ya, lihatnya pasti yang lagi di Jepang itu lihatnya pasti wah enak gitu, terus liburan terus tiap hari, kapan kerjanya gitu. Kalau lihat tiap postingan tuh lagi liburan terus gitu, padahal gak sepenuhnya benar gitu. Emang ya enak gitu bisa liburan kemana-mana, cuman ya liburan itu buat mengusir jenuh gitu, penat bekerja ya, ngusir. Iya. Soalnya kenapa yang diupload cuman pas lagi liburan? Soalnya kalau upload lagi kerja itu gak boleh. Iya. Udah berarti gak mungkin gitu kita upload lagi kerja lagi kayak gini gitu. Gak mungkin. Jadi ya paling yang bisa diupload cuman pas lagi liburan. Padahal sebenarnya yang dukanya juga banyak. Kayak ya pertama sih, dukanya paling pertama itu kesulitan komunikasi. Soalnya kita pas saat berhadapan langsung dengan orang Jepang itu pasti gugup. Jadi pelajaran yang udah dipelajari itu pasti amburadul lah. Kalau kita belum biasa itu ngobrol itu susah. Jadi kadang kalau lagi kerja dikasih perintah terus kita salah tangkap, misalkan salah ya pasti ditegur gitu, pasti diomelin lah. Kayak gitu. Terus sulitnya itu nyari makanan halal. Nyari makanan halal ya. Ya, soalnya rata-rata makanan di sini itu pasti ada babinya. Yang nyari makanan Jepang yang ada logo halal itu susah di sini. Jadi kayaknya sekali belanja itu banyak mungkin ya, atau gimana Ki? Cari yang halal. Kalau belanja itu biasanya udah ada tempat makanan halal itu biasanya yang diimpor dari Indonesia, dari Malaysia, Thailand, Brazil itu biasanya makanannya ada logo halalnya. Jadi kita kalau udah mulai kesini tuh udah mulai tahu gitu toko-toko yang nyedain makanan halal gitu yang bisa dikonsumsi. Terus kalau misalkan nggak ada logo halalnya, paling kita nyari di komposisinya gitu, diliatin ada kandungan babinya, ada kayak gitu. Kesulitan di situ sih. Terus apalagi? Kesulitan juga sholat Jumat sih Bu, yang paling susah. Jadi gimana kalau sholat Jumat? Saya selama udah 8 bulan di sini itu baru 1 kali sholat Jumat Bu. Oh gitu? Iya, pas hari libur. Pas hari soalnya libur. Kalau hari biasa sih susah ya. Soalnya jam istirahat cuma bentar, terus sholat Jumat kan ada minimal makmumnya ya, ada berapa 40 orang minimal. Di saya kan cuma ada beberapa orang gitu. Cuma ada 6 orang. Terus paling diganti sholat 11 orang ya? 11 orang. Iya, paling diganti sama sholat zuhur. Oh iya. Kesulitannya gitu ya. Terus juga mungkin kan ya beda juga ya Ki antara budaya bekerja orang Indonesia dengan di Jepang. Iya. Nah, itu yang paling paling mencoknya Bu. Kalau di sini tuh kerjanya tuh benar-benar harus gesit gitu. Ya, saya nggak tahu sih, belum pernah kerja juga di Indonesianya kan. Setelah lulus sekolah langsung ke sini, jadi nggak tahu kerja kayak di Indonesia kayak gimana. Mungkin juga sama, cuman kalau yang saya rasain di sini tuh emang benar-benar harus gesit kerjanya, harus cepet lah, nggak boleh. Kalau misalkan lelet ya udah ketinggalan, kena marah terus. Iya betul ya. Tapi poin pentingnya sebetulnya kan mental ya. Ya, buat mental juga. Makanya gitu ya. Kita di pelatihan itu benar-benar digembleng habis-habisan di mental, disiplin. Buat ya kayak gini, buat kebaikan kita juga. Misalkan kalau di pelatihan kitanya
dibaik-baikin, dimanja ya pas sampai ke sini ya kaget. habis. Kaget pasti. Kaget pasti ya. Boleh dong Rizky kasih tips nih untuk adik-adik yang ingin ikut jejak Rizky IM Jepang gitu ya. Kasih tipsnya ya buat adik-adiknya ya Ki ya. Boleh kasih tipsnya ya, boleh langsung. Ya silahkan. Jadi buat teman-teman atau adik-adik saya yang pengen berminat, pengen kerja ke Jepang juga, silakan ya, saya dukung, sangat saya rekomendasikan, soalnya ya bisa membantu juga, bisa selain bisa membantu perekonomian negara, bisa juga jadi kita kerja di sini tuh bisa ada pemasukan juga, tiap kita transfer ke Indonesia ada pemasukan juga buat negara gitu. Jadi kita biarpun sedikit tapi setidaknya membantu lah. Jadi buat kalian semangat, misalkan yang baru lulus mau langsung ke sini boleh, tapi misalkan mau kerja dulu, misalkan kerja dulu di pabrik setahun 2 tahun, itu malah lebih bagus. Jadi bisa nyari modal sendiri dulu gitu, jadi nggak terlalu membebankan orang tua. Soalnya kan batasan usia juga masih lama ya, 25 tahun, jadi pokoknya semangat. Yang paling utama di program ini itu kesehatan terus sama sikap juga. Sikap juga, jadi sikap itu selalu ada ya teman-teman ya. Jadi paling diutamakan lah di sini. Paling diutamakan. Soalnya banyak juga teman-teman saya yang dipulangkan ya gagal gara-gara sikapnya kurang baik gitu. Iya. Nah itu ya poin-poinnya ya teman-teman ya, untuk yang memang berminat mengikuti jejak langkah Rizky ke Jepang gitu ya. Nah terakhir Ki, boleh dong promosiin channel kami, STP Channel gitu ya, biar banyak yang nonton gitu ya, apalagi ini sangat menarik sekali gitu ya. Ya, siap Bu, insya Allah. Soalnya saya lihat di konten-kontennya juga, wah bermanfaat sekali Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga salah satu pemicu untuk adik-adiknya gitu ya, mau berkarir gitu, mau mengikuti jejak Rizky juga gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa jadi gambaran lah gimana proses untuk kesini juga, bisa mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semua. Lebih detailnya boleh tanya ke BKK, boleh juga kalau nanya langsung ya ke Rizky ya. Boleh Bu, boleh. Nanti ada media sosialnya mungkin yang bisa dihubungi oleh adik-adik ya. Ya. Nanti gitu. Bisa lewat DM atau lewat Facebook juga boleh. Boleh ya, silahkan adik-adik ya. Silahkan Ki, terakhir boleh dong promosiin channel kami. Ya, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini, dan juga ya jangan lupa subscribe STV channel ini ya, insya Allah bermanfaat karena banyak ilmu-ilmu yang akan didapat, khususnya untuk para pelajar dan juga lulusan baru yang sedang berjuang mencari kerja, insya Allah bermanfaat. Makasih ya. Nah, sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali insya Allah bincang-bincang kita pada kali ini. Tadi boleh kalau mau menanyakan langsung bisa melalui sosial medianya Rizky, boleh juga teman-teman menghubungi bursa kerja khusus yang ada di sekolah gitu ya. Terima kasih ya Ki, sekali lagi Ibu ucapkan, mudah-mudahan Rizky di sana sehat, selamat, kemudian pekerjaannya juga penuh keberkahan gitu ya. Amin. Nah, lain kali mudah-mudahan kita masih bisa berbincang-bincang lagi ya. Ya Bu, siap. Terima kasih banyak. Mohon maaf kepada penonton jika masih banyak kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ki. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.